Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya, Sobat Uika Muda, selamat datang lagi nih di Uika Talks. Bareng aku, Clara Hairunisa Paulida, dan partner aku Yulia Apriani. Senang banget nih akhirnya kita bisa balik ngobrol santai bareng kalian. Semuanya pastinya dengan topik yang selalu relate sama kehidupan teman-teman muda di Uika. Nah betul banget nih Yul, kalau misalnya sebelumnya di Uika Talks episode sebelumnya itu judulnya kita ngangkat gini Yul, worth it gak sih kuliah jauh dari kampung? Karena kita wawancara mahasiswa-mahasiswa teman-teman yang dari Papua dan NTT. Nah kalau sekarang itu masih sama, cuman ada beda nih Yul. Betul. Kalau bisa dibilang sekarang lebih spesial nih Kak, karena kita akan kedatangan mahasiswa dari luar negeri. Luar negeri? Masya Allah, keren banget nih Kak, betul banget. Tepat ya, dari negeri jiran Kak, jauh-jauh ke kota hujan. Dari negeri jiran, jauh-jauh ke kota hujan. Nah, betul banget nih Yul, alias dari neighbor country ya. Betul, apa tuh neighbor country? Negara tetangga. Oke. Dari Malaysia. Kita bakal ngobrol tentang gimana sih rasanya kuliah di Indonesia, tepatnya di Bogor dan tentunya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, mulai dari alasan mereka nih akhirnya milih Uika sampai pengalaman seru mereka selama di Bogor yang semuanya akan kita ulik pada hari ini. Nah aku udah gak sabar banget nih Yul, langsung aja kita ulik. Betul, langsung aja nih Kak. Langsung aja langsung ya. Kita sambut narasumber kita pada episode kali ini. Kakak-kakak cantik ya dari negeri jiran. Boleh dong Kak kenalan dulu dan terutama sapa dulu ya Uika Muda yang ada di rumah. Kenalan, sapa Uika Muda, kenalannya pakai bahasa Malaysia. Dan Malaysianya di mana Kak? Betul, karena Malaysia kan luas ya Kak iya, ya. Betul. Siapa tahu kan mau main Yul. Bener ya Kak, bener. Boleh, mau dari kakak yang mana dulu nih? Jangan berantem lah Kak. Dari situ ya. Boleh Kakak. Iya boleh. Nama? Assalamualaikum. Salam kenal buat Uika Muda sama semuanya. Saya Mursyidah binti Muhyiddin. Boleh panggil Syida aja. Saya tuh asalnya dari Selangor. Kalau dalamnya Banda Tasikesuma namanya. Selangor tuh dekatan di Kuala Lumpur sebelahannya. Dari mana KLCC itu Kak? Iya benar. Oh dekat daripada KLCC lah. Oh Masya Allah. Oke. Sama jurusan kalau di sini tuh jurusan saya yang ambil ilmu Al-Quran dan tafsir. Masya Allah. Oh gitu. Kalau misalnya nama bahasa Malaysianya nama aku Sida apa? Gimana? Sida aja. Oh Sida aja. Iya betul kan ya? Iya betul. Aku Cuman kira kalau kayak di ada Malaysia tuh kayak ada binti-bintinya gitu loh Kak. iya, Jadi iya, nama iya. ayahnya tidak tertukar. kalau perkenalannya namaku Sidah gitu. Maksudnya hampir sama mungkin karena negara tetangga ya. Jadi Iya, hampir sama ya. Betul. Jadi nggak jauh beda gitu ya. Oke, betul. Lanjut ke kakak yang cantik sebelah aku. Hai semua, nama saya Aisyah Kesara binti Syarul Azni. Saya berasal dari Malaysia. Saya tinggal di Negeri Sembilan. Oke, Negeri Sembilan tuh di mana Kak? Negeri Sembilan tu Dekat daripada apa? di sebelah Selangor. Oh, dekat dengan sebelah Selangor. Selangor. Kuala Lumpur, lepas tuh? Selangor, Negeri Sembilan. Oke. Oh deketan ya. Oh berarti kayak Bogor Jakarta Iya, lah Kak. jadi ini negara tetangga dan mereka tetanggaan. Gitu ya. Oke. Nah, aku sih mau nanya sedikit sih, ringan-ringan aja karena kita di sini konteksnya ngobrol-ngobrol santai. Iya Yul. dong, Gak boleh santai. terlalu berat. Betul. Nah, kan banyak nih mahasiswa Indonesia yang memilih kuliah di luar negeri gitu kan. Di Malaysia juga banyak kan ya pertukaran pelajar gitu ya, pertukaran mahasiswa gitu ya. Nah, apa yang bikin kamu itu bikin kayak melihat Uika itu menarik gitu. Oh kayaknya aku dari Malaysia mau masuk Uika aja deh gitu. Apa yang bikin mendorong untuk masuk Uika gitu? Boleh dijawab?
Izin jawab ya. Kalau dari saya tuh pribadi saya, karena kalau di sini tuh kan universitas ya. Iya. Tapi dia sekalian sama pesantren. Ada pesantren juga. Kalau di Malaysia mah jarang ada yang begini. Terus di pesantren juga kan ada kajian, ada halaqah. Berarti kita tuh nggak akademik aja di universitas kan, sekali di ulil gitu, pesantren ulil sekalian gitu. Kalau dari saya sih gitu. Jadi gak cuman belajar yuk. Betul. Jadi spiritual, akademiknya semuanya dipelajari ya Kak. Betul, Paket betul. lengkap pokoknya Wika. Lengkap. Betul. Motonya juga kan iman, ilmu, amal. Masya Allah. Masya Allah. Kalau Kak Aisyah? Kak Aisyah janganlah malu. Jangan malu-malu, Jangan Kak malu. Aisyah. Apa yang kesini kah, pertukaran pelajar kah, atau pertukaran mahasiswa kah, atau apakah? Terus kenapa, pokoknya intinya kenapa sih Kak Aisyah itu memilih memutuskan UIKA? Oh kayaknya Kak Aisyah kuliahnya di UIKA aja deh, di saat teman-teman dari Indonesia itu malah keluar gitu, keluar negeri. Kak Aisyah malah ke Indonesia gitu kan, berarti ada sesuatu yang keunggulan gitu. Saya tahu IKA tu dari yayasan yang bekerja sama dengan Mahat saya dekat Tafiz dulu. Oh. Jadi dari kerjasama ya Kak? Ya saya. Lepas tu Ustazah menyarankan pergi ke sini kah? Merekomendasi. Ustazah rekomendasi untuk pergi ke UIKA Bogor ni. Sebab awak dah beres hafalannya. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh sama-sama dari kerjasama ya Kayul ya berarti Masya ya. Allah. Jadi Wika itu Kak punya program-program unggulan. Salah satunya adalah program internasional nih. Jadi Betul. kita tuh punya MOU ya sama negara-negara tetangga. Betul, Salah betul. satunya adalah Malaysia. Malaysia. Betul, Sehingga teman-teman dari Malaysia juga bisa berkuliah di Indonesia, betul. terutama di UIKA. Betul, di UIKA begitu ya, Masya Allah. Sebelumnya nih Kak, pasti ketika kakak-kakaknya oke ini saya nak pergi ke Indonesia, pasti mau tahu dong seperti apa sih tanggapan keluarganya, mendukungkah atau seperti oh sudahlah kuliahnya di Malaysia di Malaysia aja. aja, di Malaysia juga banyak university seperti itu. Boleh dong Kak diceritain? Kalau dari saya tuh, kalau keluarga pas tahu tuh kayak mendukung banget. Terus saya kan awalnya kayak takut ya, kan saya nggak pernah keluar negara, belajarnya keluar negara. Tapi kata Umi tuh kalau mau ya udah Umi dukung aja gitu, kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Terus pas waktu tahu itu, udah pas mau seminggunya mau berangkat, kan berarti mikirnya cuma 3 hari gitu, mau enggak ya gitu. Terus pas udah gitu tuh saya akhirnya ngambil keputusan buat ikut biar pengalaman gitu ke negara orang gitu. Berarti memang atas dasar kemauan sendiri ya Kak Sidah ya. Dan pastinya didukung sama keluarganya Didukung nih, luar sama- biasa. Karena support keluarga itu memang penting Kak Betul Yul. sih Kak, betul banget. Karena Betul kalau kita nggak dapat support dari keluarga, nggak mungkin kita bisa bertahan nih sampai sekarang. Iya, apalagi jauh banget kan Iya, dari betul. Malaysia ke Indonesia. Nggak kenal siapa-siapa ke sini. Betul, merantau Jauh dari ya. keluarga, luar biasa ya. Kalau misalnya dari Kak Aisyah sendiri, boleh diceritakan Kak? Mulanya saya awalnya saya sebab jauh kan, saya berat juga nak pergi UIKA, tapi Umi bagi kata-kata semangat macam keluar je dari negara kita, belajar jauh-jauh ke negara orang untuk dapat ilmu yang bermanfaat, untuk keluar daripada comfort zone. Berarti memang harus keluar dari comfort zone. Kata Betul. Kak Aisyah gitu. Betul, kata-kata hari ini ya Kak. Kata-kata hari ini. Jadi Janganlah. berarti kesimpulannya keluarga kakak-kakaknya tuh sangat mendukung untuk kuliah di UIKA. Di support. Betul ya, Kak? Memang Masya support Allah. itu sangat Masya Allah penting. betul. Ada kemauan, ada support, itu insya Allah jalannya lancar. Amin. Insya Allah. First impression datang ke UIKA, alias kayak terkait didukung sama orang tuanya, iya atau enggak, ternyata didukung gitu. Terus udah gitu kesan pertama kali datang ya intinya ke UIKA itu seperti apa. Kalau misalnya aku tanya
kesan pertama kali atau first impression datang ke Indonesia? Karena sebenarnya kalau dilihat dari segi culture ya atau budaya itu kan nggak terlalu jomplang banget ya, atau nggak terlalu apa ya, jomplang tuh terlalu berbeda gitu ya, mencolok banget gitu perbedaan gitu ya. Nah apa first impression pertama kali, atau mungkin ternyata walaupun gak mencolok perbedaannya tapi sama aja Kak, kesannya culture shock juga nih gitu datang ke Indonesia, karena tetap aja beda budaya gitu. Karena teman-teman ini memang pertama kali nih Kak menginjakan kaki ke luar negeri, maksudnya ke Indonesia khususnya ya Kak, seperti itu. Jadi first impressionnya teman-teman ketika turun nih dari airport tuh seperti apa? Boleh dong diceritain. Terus orang-orangnya ramah-ramah Kak, atau biasa aja deh Kak kayaknya? Betul, ketika masuk imigrasi ya Kak, ketemu orang-orang immigration Indonesia itu seperti apa, melihat suasana Indonesia tuh seperti apa? Boleh dari Kak Sidah dulu. Kayaknya Kak Sidah udah siap-siap deh. Selalu siap Kak Sidah. Kalau saya first impression ke sini itu dari jalannya sih, di Bogor jalannya tuh sering macet. Terus kalau di sini kan banyak motor ya. Oh di sana berarti semuanya by kereta? Iya, kereta tuh mobil. Kereta. Terus banyak motor, jalannya juga karena kan bingit ya, kayak hon-hon gitu. Apa ya kalau di sini hon itu hon apa tuh? Klakson. Oh, klakson Kak. Yang punya mobil kan. Oh, nah ya hon. Hon. Oke, siap. Kalau di Malaysia berarti nggak ada hon ya? Jarang. Karena nggak macet. Karena nggak macet juga. Macetnya ya, juga betul. masih gerak ya. Kalau di sini macetnya tahan lama gitu. Macetnya tahan lama dan kayak astagfirullah gitu kan. Menguji kesabaran. Bener. Gitu. Pasti itu cuman itu Kak yang bikin culture shock. Kalau atau ada lagi dari jalanannya juga kayak di jalan gitu, di taman gitu pasti jualannya banyak, kayak jual bakso, cilok gitu kan banyak ya di sini. Kalau di Malaysia mah jarang ada begitu, di taman-taman jual makanan kayak apa ya, yang kereta kayak apa sih namanya? Gerobak itu. tak apa pun Kak. Gerobak itu banyak ya, di mana-mana ada gitu. Itu sih. Kalau di Malaysia nggak ada berarti Kak? Jarang sih. Kak BTW nambah nggak berat badannya di Indonesia? Apa? Nambah berat badan nggak? Kan banyak makanan di Indonesia. Iya, janganlah sedih Kak, tak apa pun. Kalau di Malaysia berarti street foodnya di mana Kak? Apa itu? Street food, jajanan kaki limanya. Biasanya sih kalau banyak gitu di pasar malam. Oh, di pasar malam. Pasar kan gitu. Berarti di sana marak ya pasar malam ya? Pasar malam pun petang di sana. Oh, ada juga pasar pagi. Kalau di sini ada pasar Senen, pasar Rebo Kak, ada Benar, pasar Rebo, pasar Di Senen ada Jakarta lengkap Kak. kita. Pasar Senen, Mulai dari pasar hari Rebo, waktunya pasar Kak. Minggu, Benar. iya ada Kak semua. Saking semangatnya orang Indonesia cari uang. Kalau misalnya dari Kak Aisyah, apa yang ngebuat culture shock datang ke Indonesia? Atau biasa aja kayaknya Kak gitu? Yang buat saya culture shock tuh orang Indonesia ni selalu peramah-peramah. Oh iya. Macam saya kan kurang bahasa Indonesia. Ya. So diorang selalu bantu saya, diorang selalu tolong saya kalau nak beli barang, saya tak tahu nak ngomong apa, tak tahu nak cakap apa, diorang yang bantu. Oh jadi ramah-ramah karena sering dibantu Kak Yul. Contohnya Kak, gimana tuh waktu itu beli apa kejadiannya? Boleh dong diceritain ke teman-teman Wika Muda. Waktu tu saya beli apa? Sama jap. Beli apa tuh Kak? Waktu tu saya beli ayam geprek. Oh, okey. Saya tu kurang tahu nak kira duit sebab kat Malaysia kan satu-satu je nombor-nombor dia. Ya? Kalau kat sini kan ribu-ribu. Iya. Ada sekali tu saya bayar pakai 100 100,000. Harganya dalam 10,000 tapi saya bayar 100,000. So kawan-kawan saya semua terkejut. Terus dibantulah Kak. Dibantulah masa tu. Tapi dikembaliin kan ya Kak uangnya? Iya. Tapi kalau misalnya diringgitin kan 1 ringgit itu 4,000 ya Kak berarti ya? 3,000 Oh Hmm. 3,000 1 ringgit 3,000. Jadi mungkin culture shocknya karena penominalan uangnya aja.
Wah, menarik banget nih Kak ini ya. ngakumulasi uang ya. Iya, ngomongin tentang makanan nih Kak, aku jadi kayak penasaran gitu nih Kak. Gimana sih teman-teman? Yang pertama boleh deh kasih tahu makanan yang paling teman-teman sukain di Bogor itu apa? Gitu, boleh. Kalau Terus saya, yang dikangenin dari makanan Malaysia apa? kalau saya tuh makanan Indonesia paling suka ya seblak. Seblak. Oh, Kakak suka seblak. Iya. Jadi kayak warung ya Kak? Iya, soalnya Sida ini kakak Sida ini udah nggak ada lagi kayak kan kalau Kak Aisyah tuh kayak macam mana kayak masih ada logat-logat Malaysia gitu ya. Kalau Kak Aisyah tuh kalau Kak Sida tuh enggak. Kayak dia pure terus bahkan beliau ini ngerti bahasa Sunda. Jadi kayaknya harus diragukan nih kayaknya dari mana Malaysianya. Boleh Kak dilanjut Kak. Seblak terus apa ya gacoan. Gacoan. Seblak yang di mana? Gacoan yang di mana Kak? Seblak yang di Budi Agung di samping Uika. Oh, Ada seblak Umi. Iya, yang itu enak banget yang itu. Sukanya biasanya pilihnya varian apa tuh Kak? Yang suka diambil? Yang biasanya diambil dumpling, terus sosis, apa ya bakso, Mantap. gitu-gitu. Saya tuh kan nggak tahu ya makan seblak tuh gimana. Uh-uh. Pas pertama kali tuh saya beli, kan milih sendiri. Saya tuh ngambilnya banyak banget terus kata mereka teman-teman saya pada kaget kok banyak banget ya. Mereka ambil sedikit pas saya udah mau makan tuh ternyata banyak banget gitu. Mungkin Kak Sida rasa itu all you can eat kali. Betul banget Kak, biar kenyang sebulan. Kak Sida ini lucu banget ya. Masya Allah. Oh jadi seblak ya Kak. Seblak yang apa namanya dijadikan makanan yang favorit ya di Bogor gitu. Kalau Kak Aisyah seblak juga Kak? Oh enggak. Apa tuh Kak? Saya tak pernah makan lagi seblak tuh. Oh tapi pernah Kak? Pernah tak? Oh enggak pernah. Enggak pernah Berarti lagi. harus diajak ya Kak. Selama di Bogor makan apa Kak? Selalu makan nasi ayam geprek tuh. Oh. Ini plot twist ya kayak. Makanya tetap selalu ayam geprek. Kak, sarapan ayam geprek juga Kak? Apa nggak sakit perut? Alhamdulillah lah belum lagi sakit. Astagfirullahaladzim. Jadi ayam geprek ya Kak. Cuman kan kalau di Malaysia juga ada ayam geprek Kak. Ada tapi dekat sini paling cocok dengan ayam geprek, nasi ayam geprek. Oh pedas, rasa spicy gitu. Dia pedas tapi dekat sini dia punya pedas tu lain macam. Oh kok di Malaysia macam-macam Kak. Tak apa Aisyah tu boleh je makan pedas tapi kalau dekat sini rasa macam tak boleh nak masuk. Kena minum air je. Oh iya ya. Kalau di Malaysia pedasnya masih bisa Ya. ketelan ya. Ya. Kalau di sini pedasnya pedas cabe gitu ya. Ya itu kan yang rasanya nikmat itu. Kak Aisyah pernah makan ini nggak? Nasi uduk? Belum lagi. Belum lagi? Belum cuba. Soalnya kan baru sebulan je kat sini tak explore oke. lagi orang kata. Nanti cobalah macam nasi lemak pun. Nah, sikit-sikit sama dia. Masya Allah ini ngebahasnya tentang makanan ya. Iya. Kalau misalnya di Wika sendiri ya, temen-temennya atau dosen-dosennya asik gak? Nah, bener banget nih. Sekarang Aku pengen nanya manusianya seperti manusianya. apa? Kita balik lagi ke Wika gitu ya. Dosen-dosennya teman-temannya asik gak? Alhamdulillah dia orang apa dosen-dosen peramah Ramah ya. bagi pendapat yang luas. Lepas tu saya apa ni saya pernah ditanya apa ni Upin Ipin tentang Upin Ipin dekat dengan dosen. Oh Upin Ipin, kenapa Kak? Upin Ipin gak? Kan kalau orang Malaysia datang Indonesia kan selalu ditanya pasal Upin Ipin. Iya betul-betul Kak. Soalan wajib ya. Ya. Tapi Kakak risih gak Kak ketika ditanya itu? Enggak. Mas Chris. Maksudnya kayak hakanya risih itu apa? Tak sedap hati macam tu. Enggak nyaman gitu. Enggak nyaman. Bukan tak nyaman tapi macam tak tahu nak cakap apa tapi lucu je lah. Tapi Kakak sendiri nonton Upin Ipin? Kurang juga. Kurang laku Kak kalau produk lokal. Iya betul-betul ya. Biasanya di ekspor baru ini ya. Kalau misal terus apalagi Kak kesan pesannya? Sama teman-temannya ramah. Apa namanya suka nawarin membantuin kalau beli ayam geprek itu kali ya Kak. Itu ya karena itu. Oke. Teman-teman semua ramah. Dosen-dosennya ramah. Alhamdulillah. Memang di WKI dosen-dosennya terkenal dengan dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang ramah-ramah.
Betul, Kak Yul. kating-katingnya juga Kating-katingnya ya Kak, yang seperti ramah itu. gitu. Jadi nggak ada yang perpeloncoan ya, nauzubillah menjalik ya, nggak ada. Malah semua teman-teman di sini dirangkul, nggak ada yang didiskriminasi. Alhamdulillah semua teman-teman di sini, mau dari Malaysia, mau dari kemarin episode kemarin Papua, NTT itu alhamdulillah dari dosen, dari mahasiswanya, Bahkan teman-temannya dari tenaga pendidiknya itu juga. merangkul. Betul. Alhamdulillahnya merangkul. Kalau misalnya Kak Sidah gimana Kak? Ditanya Upin Ipin juga Kak? Iya, itu mah jadi soalan wajib kayaknya. Pasal Uncle Mutu tuh. Kalau setiap kali kenal orang baru pasti soalannya, kenapa Upin Ipin belum gede-gede? Biasanya jawabnya apa tuh Kak? Kalau kena soalan macam tuh? Saya jawab itu kan dalam kartun ya. Bukan ya, Lid. Terus pasti ditanya di Malaysia tuh ada nggak itu kampung durian runtuh? Memang ada namanya gitu. Kan itu dalam cerita ya gitu. Kalau dari saya dosen-dosen di sini tuh sangat, iya kayak dia juga ramah, terus caring, sangat peduli mahasiswa ya. Kalau dari teman-temannya, ya sama juga ramah, peduli. Setiap kali pas pertama kali ke sini kan saya belum bisa ya bahasa Indonesia. Pas kelas tuh pasti ada yang gak ngerti kan. Terus kadang tuh setiap ayat yang dosen ngomong, saya pasti nanya itu artinya apa gitu. Terus mereka langsung jelasin gitu. Banyak bantu sih mereka. Mungkin karena cakapnya laju-laju kali Kak. Iya kan, kecepetan gitu kan alias kan. Karena Indonesia tuh yakin Kak tahu ngerti bahasa Malaysia Kak. Kalau misalnya nggak cakap laju-laju ya, karena nonton Upin Ipin dari kecil sampai gede itu Upin Ipin masih kecil. Jadi sudah ulangnya teredukasi ya bahasa Melayunya orang iya, Indonesia. jadi udah teredukasi kan. Karena kan di sini juga kan kita ada bahasa Melayunya kan. Betul. Ada bahasa Melayu. Jadi kurang lebih sama lah ya, Yul. Cuman alhamdulillah ya ketika teman-teman dan dosen itu membantu gitu ya. Sebelumnya Kakak prodi apa Kak? Di Al-Quran Tafsir. Al-Quran Tafsir. Kalau Kakak? Manajemen Haji Umrah. Oh, MHU. Iya Kak, betul banget. Jadi tadi tuh sebelumnya kita ngobrol dulu nih ya Kak di belakang. Kak prodinya apa katanya? Oh saya daripada MHU. Hah MHU? Oh MHU. Manajemen Haji Umroh. Kita kan biasanya MHU ngomong alias MHU. Oh gitu, MHU ya Kak. Terus kenapa alasan Kakak masuk ke prodi tersebut Kak? Atau memang kayak pilihannya cuma ada satu Kak, jadi mau gak mau harus masuk gitu? Atau memang kayaknya memang dari hati Kakak, aku pengen milih ini, prodi ini gitu? Mulanya saya tak tahu nak ambil apa. Mulanya saya tak tahu nak ambil apa. Tapi bila tengok balik manajemen Haji Umrah ni macam baru. Ya. Lepas tu saya macam tertarik sebab kalau yang lain tu kan sekarang ni kan ada yang AI kan. Kadang kalau nak kerja pun AI, Ya. banyak yang guna AI. Betul. Kalau manajemen Haji Umrah ni kita praktik terus pergi ke haji, buat haji dengan umrah. Lepas tu boleh membimbing orang-orang untuk buat haji dan umrah lah. Jadi Kakak tertarik untuk masuk ke MHU alias MHU. Kalau misalnya dari Kak Sidah? Kalau dari saya awalnya tuh bingung juga ya mau milih prodi apa, karena banyak kan di sini. Iya betul. Terus bingung banget. Terus awalnya saya nggak tahu mau ambil apa. Itu tuh Al-Quran Tafsir itu saran dari Umi sama Ayah, karena sebelumnya kan saya pesantren ya. Iya. Kata Umi Al-Quran Tafsir itu kayak cocok gitu. Nah terus saya setuju karena kalau di Malaysia tuh biasanya di universitas itu adanya Al-Quran Sunnah. Al-Quran Dan Sunnah. Oh, Al-Quran Kalau dan di sini Sunnah. kan beda ya Al-Quran Iya. dan Tafsir. Berarti belum pernah dengar di sana. Ya udah coba aja gitu. Karena lebih nyambung ya Kak Al-Quran itu dengan tafsirnya. Mungkin kalau di Malaysia jadi ada dua cabang ilmu, Al-Quran dan hadisnya, sunnahnya seperti itu. Wah luar biasa sih Kak. Ternyata visioner semua ya. Visioner semua, Betul, alhamdulillah. betul. Aku mau tanya nih Kak, pernah kemana aja di Wika? Di Bogor, sorry. Pernah kemana aja? Explore Bogor tuh kemana? Ke Sempur kah atau kemana gitu Kak? Sama yang selanjutnya adalah gimana nih Kak perasaannya Kakak tentang cuaca di kota hujan ini?
karena hujan banget gitu kak. Sampai kita hujan ya. Iya betul. Kadang nih kak di sini hujan, tapi di sana mah nggak hujan kak. Jadi Beda kayak awan, gitu Kak. kan, kayak beda-beda kan. Padahal kayak masih daerahnya daerah sini-sini juga, Jalan Solo Iskandar gitu. Atau kayak culture shock gitu. Kayaknya di Malaysia nggak ada nih yang kayak gini-gini nih gitu kan. Boleh kak diceritakan? Atau juga jelasin juga nih Kak, kalau cuaca di Malaysia itu seperti apa? Nah boleh. Boleh. Gimana ya? Tropis juga kan ya kak, sama ya? Tropis juga kan? Iya, sama. Sama, tropis juga. Kalau tadi apa ya? Oh, kalau saya di Bogor belum banyak main sih, soalnya dari semester 1 tuh kan waktu pas pertama tuh saya sendiri ya. Jadi kalau mau main tuh kayak aduh, waktu pertama tuh saya masih introvert gitu. Jadi kayak nggak terbuka gitu. Kalau mau main juga aduh kayak malu gitu. Jadi nggak banyak sih. Terus sekarang kayak nyesel ya, belum banyak yang Ke explore tahu gitu ya ke kak. explore. Kalau Gas Kak ada Kelar, sih- ajakin main. Kita mau kemana? Kakak penasaran ke kebun raya, ke surga? Pernah ya? Pernah, tapi itu juga ngikut short course dari FEB. Oh, ada ya kak? Ada kemarin tuh pas semester 1 sempat ngikut 3 hari short course FEB. Terus dibawa ke kebun raya, ke batik, tempat batik gitu khas Oh, batik. iya. Gitu. Terus ke kampung orang Sunda gitu. Makanya hakatnya tiasa bahasa Sunda merenya. Saeutik. Saetik. Terus dari situ kak kemana lagi kak? Terus saya pernah ke Curug Lewi Hijau. Ke Lewi Hijau. Lewi Hejo. Oh, Lewi Hijau. Tapi kakak ini bisa ngertiin hijau tuh hijau. Lewi Hijau. Sudah Tapi- warlock Kak. Sudah warlock. Tapi emang maksudnya hijau itu hijau. Iya betul, hijau betul. tuh hijau. Kalau Lewi itu apa? Lewi itu kayak hutan. Betul kan? Betul Aku nggak betul. tahu, Kak. Lewi itu hutan ya kak, bener ya? Leweng tuh hutan ya. Lewi itu apa ya? Pokoknya tuh ada aja pokoknya. Aku juga kurang apal. Lewi Pokoknya apa? searching nanti habis ini ya Kak. Oke kak, lanjut kak. Selain mengeksplor ke Botani Square ya kak, karena itu mall. Kakak nggak ada kayak niatan buat ke Curug kayak Kasidah? Back to nanti nature, Kak. nanti aku tadabur alam. Iya betul, Masya Allah. Tadabur alam maksudnya Kak. nanti kita ajak gitu maksudnya kalau kakak mau kemana gitu sekalian jalan-jalan. Tapi ada minat mau kemana atau udah ngeliat rekomendasi TikTok? Kayaknya nih aku mau kesini aja deh gitu. Karena Bogor tuh surganya Curug Kak. Iya. Surganya Betul, Curug betul. dan Luweng. Betul. Udah pernah lihat-lihat ini kak TikTok kayak di Bogor tuh ada apa aja? Terus kakak mau kemana? Destinasi? Belum lagi. Belum ya? Belum. Boleh nanti kita bantuin ya kali ya kak. Kalau kakaknya suka ngopi, nanti kita ajak ke coffee shop banyak banget di Bogor kak. Jadi di setiap belokan udah ada coffee shop kak. Iya. Banyak banget. Nah sama cuaca. Betul. Cuacanya kaget nggak kak? Karena kan Bogor tuh identik sama kota hujan kan. Kota Bogor sama dengan kota hujan gitu. Kakak kaget nggak gitu kayak, wah ternyata di Bogor tuh beneran hujan. Aku tuh mau main sama Sida jadi nggak jadi karena hujan gitu. Kaget gak kak? Kaget je. Kalau di Malaysia? Malaysia kadang-kadang hujan, kadang-kadang tak. Oh nggak terlalu ini ya, Tak mungkin nggak terlalu. dekat Bogor kan macam sentiasa hujan. Iya. Lagi-lagi betul. petang, time petang. Iya. Ah. Malam. Sore. Sore. Hmm. Hujan. Kalau di Malaysia nggak ya kak? Kadang-kadang. Sesuai musim. Ya. Kalau di Malaysia tuh katanya panas ya Kak? Ya panas. Panas. Berapa Panas. derajat Kak? Paling-paling Biasanya bisa sampai 30. berapa? 30. Dia ada ke? 30. Wow. Ada ke 30? Kemarin tuh Bogor tuh 36 derajat kak. Iya. Iya. Jadi yang terpanas kedua. Ya memang sekarang cuaca lagi Cuacanya- panas ya. cuacanya lagi teman-teman panas. Wika muda. Jadi jangan terlalu banyak makan, minum Es. Karena cuacanya lagi kurang bagus, lagi Betul. ekstrim banget. Kadang hujan banget gitu kak. Kadang panas juga panas Panas banget. banget. Betul. Nah kalau kakak sendiri di sini sendiri ya di Bogor ya? Sama abang. Sama abang. Iya. Kalau kakak Sendiri. sendiri. Jangan sedih. Nanti aku temenin lah. Nah itu gimana ya kak? Cara beradaptasi kak. Karena kan kalau misalnya sendiri itu kan pasti sedih ya Yul ya, jauh Iya, dari betul. keluarga. Sedih Kalau banget. kalau sama abang juga kan cuma berdua. Karena kan keluarga pasti di Malaysia ya kak. Itu bagaimana cara beradaptasinya kak?
awalnya semester 1 tuh saya sempat ada teman Malaysia 2 orang, tapi dia tuh pertukaran dari Universitas Kebangsaan Malaysia, pertukaran 1 semester di sini. Jadi sempat ada teman ya, jadi nggak terlalu canggung gitu, masih aman lah waktu itu ya. Gitu. Apa tadi soalnya lupa lagi. Beradaptasi, kakak beradaptasinya seperti apa? Terus pas pertama kali itu kebiasaan ada mereka kan, jadi nggak terlalu aneh gitu. Nggak terlalu Pas aneh. semester 2 baru ngerasa kayak aduh gimana nih mau dekat sama orang Indonesia ya. Aduh, kan saya kan dulu introvert ya. Sempet canggung ya kak? Iya, berarti ya? jadi canggung. Kadang tuh ngomong juga kayak apa ya nggak ngerti gitu. Lama-lama sih udah biasa, alhamdulillah. Mau Alhamdulillah kemana udah juga biasa. sendiri juga, alhamdulillah sekarang udah biasa gitu. Dan balik lagi kali Kak Yul ya, saat beradaptasi dan teman-temannya lingkungan itu mendukung, merangkul, itu juga beradaptasinya kita akan semakin lancar gitu. Jadi nggak terlalu sungkan atau canggung karena teman juga mendukung gitu. Betul banget Kak, karena kembali lagi orang-orang Indonesia itu peramah. Perawat seperti saya pun. Upin dan Ipin. Yeay. Kalau kakak beradaptasinya gimana? Karena mungkin udah dibantu sama ada abangnya gitu ya kak. Maksudnya kayak kebantu sama ada abang, jadi nggak terlalu sedih. Tapi kan pasti sedih juga ya kak. Karena kan orang tua di sana ya kak. Iya. Semuanya di sana ya. Cuman semua di sama sana, abang aja ya. Sama abang saja. Itu cara beradaptasinya gimana kak? Cara adaptasi kalau dalam asrama, link apa? Saya punya circle dalam asrama, alhamdulillah dukung saya, bagi saya semangat. Lepas tu kalau saya keseorangan, dia orang akan ajak saya ngobrol sekali. Oh ya. Kalau dekat Oke. kalau dekat dalam kampus pun sama, dia orang peramah. So saya boleh masuklah dengan dia orang. Saya boleh adaptasi dengan dia orang sebab dia orang yang ajak saya dulu. Saya baru boleh masuk. Tapi kalau dia orang tak ajak saya kan introvert, so saya Sama-sama introvert ya. Biasanya introvert sama introvert jadi extrovert. Iya, benar. Kayak Min sama Min jadi plus soalnya. Jadi pokoknya kata Kak Aisyah ini aku translatein boleh ya? Boleh dong. Aku udah nonton Upin Ipin Kak, udah tamat kayak udah berapa kali tamat gitu. Jadi katanya Kak Aisyah ini diajak sama temennya karena teman-temannya itu ramah. Di Wika ini ramah, di asrama, jadi diajak sama teman-temannya gitu ya Kak. Kalau misalnya Kak Aisyah sendirian, kesepian sendirian, itu diajak ngobrol sama teman-temannya. Jadi bener-bener merangkul banget. Jadi di Wika itu ada asrama ya, Yul ya? Betul banget. Jadi asrama itu diperuntukkan untuk bagi mereka yang jauh ya. Betul, apalagi dari luar negeri sudah Difasilitasin ya. VVIP. Difasilitasin ya. Betul dong. Karena kampus kita itu sangat mendukung ya teman-teman ya, masya Allah luar biasa lah pokoknya. Jadi kalau misalnya jauh di luar pulau atau di luar negeri sekalian, sebenarnya jangan bingung terkait ngekosnya seperti apa ya. Betul banget. Karena ada asrama gitu. Kak Yulia asrama juga ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Jadi kalau teman-teman yang di Fakultas Agama Islam tuh jadi deket banget ke asrama tuh cuma 2 menit teman-teman. Jadi nggak ada drama telat-telatan gitu maksudnya. Kalau niatnya bener mau belajar kan gitu ya Kak ya. Betul. Jadi nggak ada waktu untuk telat-telatan ya. Betul. Asal nggak malas aja sih Kak. Iya bener sih semuanya. Nggak telat akhirnya sih, kesana. tapi rada males sih, rada bangunnya itu mager gitu. Jangan gitu aja ya Kak. Nah, terus sama aku mau nanya terkait makanan di Indonesia rasanya seperti apa sih? Makanan beratnya ya, main course-nya gitu. Sama aja kan sama di Malaysia atau memang ada perbedaan rasa? Perbedaan rasanya dari pedas. Cabenya di sini tuh terlalu pedas. Kalau ke sini tuh saya kan sering libur ya kalau semester. Pas pulang ke sini pasti diarenya 2 minggu dulu. Wow. Gara-gara pedasnya emang. Jadi adaptasi lagi ya Kak perutnya. Iya, panas perut kalau pedasnya di sini tuh. Kalau di Malaysia tuh pedasnya masih biasa, masih bisa ya. Kalau di sini ya masya Allah. Bersyukur Kak kita jadi orang Indonesia perutnya kebal-kebal. Apalagi orang Sunda ya. Iya. Kebal-kebal cabe ya. Cabe itu cengek kalau di bahasa Sunda, cengek namanya. Kalau orang Kebal Sunda kalau cengek. nggak ada sambal kayaknya kurang enak ya Kak. Kurang makan. enak. Kalau di Betul. Malaysia juga gitu nggak? Iya, tapi kalau orang Indonesia itu ke Malaysia ngerasa ini tahu kayak kita tuh di Malaysia udah pedas ini sambalnya. Kalau Indonesia ke Malaysia
ini sambalnya nggak pedas sama sekali gitu katanya. Betul sih Kak itu. Oh iya. Kak Yulia juga pernah Iya. pertukaran atau gimana Kak di Iya, aku Malaysia? pernah KKN. Jadi waktu itu memang kalau semisalnya di sana tuh kita tuh bener-bener kangen banget Kak. Aku adaptasi tuh dua bulan ya Kak makanan, karena di sana tuh semua berkari. Waktu itu aku di Terengganu ya, semuanya kari. Kita tuh makan kari. Aku tuh sampai kayak ya ampun ini kari. Terus dia tuh kayak pakai rempah-rempah biji pala gitu loh Kak. Oh, iya. Aku tuh nggak suka yang smell kayak gitu kan, smell rempah gitu. Aduh ya Allah. Dan itu tuh di sana tuh sambelnya manis dan deril kayak yang ini sambal. Sambelnya manis. Iya. Dan di sana tuh akhirnya waktu kita itu ke Kuala Lumpur kan, waktu itu kita sempat ke Kuala Lumpur. Ustaz tuh tahu lah kita nih kangen sama makanan Indonesia. Akhirnya kita diajak ke ayam gepuk. Di sana ada ayam gepuk ya, ayam gepuk, dan itu ya beda lah, beda. Tapi ya lumayan lah itu ayam gepuk enak, tapi ya beda dengan ayam geprek begitu. Pedesnya juga beda. Betul Ayam gepuk banget. tuh diapain Kak? Ayam gepuk tuh sama juga digeprek gitu. Dia tuh kayak bisa ambil nambah saus sesukanya, sambal sesukanya kita. Tapi dia tuh kayaknya kan kalau kita tuh ayam geprek tuh lebih keriting gitu ya. Kalau Iya. ayam gepuk tuh dia lebih ke bentuk si ayamnya tuh, si fried chickennya itu nggak tajam-tajam gitu Lebih loh Kak. smooth ya. Lebih smooth ya adonannya ya. Betul. Oh gitu ya. Kalau misalnya dari segi harganya di Malaysia sama di Indonesia sama nggak Kak? Segi harga. Makanan. Kalau di sini banyak yang murah-murah. Emang kalau di Malaysia, Iya. aku sampai kaget. Maksudnya kan karena kita kan negara tetangga, mungkin apa namanya? Aku mikirnya ya udah sama aja gitu, secara price-nya sama gitu. Tapi kalau ini murah malah di sini. Iya. Kakak belum pernah ke Jawa. Di Jawa lebih murah, Lebih murah lagi. Kak. Kayak 4.000 udah dapat bakso nih kayaknya gitu. Lebih murah Kak. Iya beneran. Dapat bakso kalau di sana. Iya, kalau aku lihat di TikTok sih gitu Kak. Soalnya aku kayak korban TikTok gitu. Kayak oh iya nih, aku juga mempertanyakan hal yang sama kayak oh iya gitu, ini 4.000 udah dapat bakso gitu. Cuman katanya gitu, kalau di Jawa tuh identik murah-murah ya, Iya betul makanannya ya. Kak. Tapi memang murah-murah sih di Jawa itu. Aku pernah lah ke Jogja itu ada namanya nasi kucing kayak gitu. Murah ya Main- nasi main kucing. di Jawa. Terus dari segi harga Kak berarti Kalau harga, kalau di sini kan 10.000 udah bisa dapat sepaket nasi, kayak nasi ayam penyet nih. iya. Sepaket ada sayurnya, ada ayam, ada sambal gitu kan. Baru 3 ringgit. Kalau 10.000 itu baru 3 ringgit. Oh 3 ringgit kalau di Malaysia. Iya, ayamnya gede lagi. Kalau di Malaysia paling itu sih 6 ringgit. Ayamnya juga udah kadang bisa sampai 5 ringgit ayamnya aja. Ayamnya, tapi ayam di Mail, ayam Mail Upin Ipin 2 singgit, 2 singgit, Nggak ada, 2 itu singgit. nggak Singgit. Tapi ayam di Mail betul 2 singgit. Di itu Macam mah mana tuh? di dalam TV doang. Oh dalam TV doang. Berarti Kak dari segi harga ya beda ya. Iya. Jadi apa namanya kakaknya bisa jajan sepuasnya ya ibaratnya dengan uang segitu yang biasanya di Malaysia jajannya mungkin bisa 2 kali atau 3 kali, kalau di Indonesia bisa 5 Iya, kali. bener-bener. Itu ya Kak ya. Jadi lebih hemat di lebih hemat di sini ya. Bener Kak, lebih hemat di sini Kak. Iya, betul. Betul. Terus kalau misalnya dari segi apa ya Kak, kangen gak sih Kak sama orang rumah? Iya, karena kan kakak kan udah 3 tahun ya. Oh, udah 3 tahun ya Kak Sida ya. Iya. Soalnya di belakang aku tahu Kak Sida Iya. udah berapa semester berapa Kak? Semester 7. Masya Allah. Semester 7 itu berarti 3 tahun. Iya, 3 tahun di jalan-jalan Indonesia juga, ya kan. betul. Kangen gak Kak? Kangen sih. Kangen, tapi saya udah biasa ya dari SD juga. Kelas 6 udah di pesantren, udah jauh dari keluarga kan, jarang pulang, jadi udah biasa gitu. Kalau kangen keluarga sih kangen, tapi udah biasa gitu. Udah biasa ya. Paling sih kangen makanan aja gitu. Kangen masakan mamah tetap Iya. aja ya. Betul. Emang kalau sejauh apapun masakan orang tua itu tetap menjadi masakan terfavorit gak sih Kak? Betul, betul. Sepanjang masa ya itu nggak akan Betul. pernah tergantikan. Kadang walaupun kita sudah menjadi seorang ibu pun kita tetap kangen sama ibu kita. Gak kuat nih. Kayak menangis nih ya. Terus kakak terakhir memang pulang kapan Kak? Kalau kakak kan masih mahasiswa baru ya Kak, berarti Iya, ya. betul. Jadi belum terlalu kangen-kangen amat lah ya Kak. Terus kayak Tapi ya kangen udah. juga. Oh kangen juga. juga. Oh iya, Saya iya.
punya perasaan. Kalau misalnya kakak pulang lebaran pulang nggak kak? Setiap lebaran atau? Saya di sini pulangnya setahun 3 kali. Setiap libur semester itu saya pulang. Terus sama lebaran. Kecuali lebaran haji doang yang nggak pulang. Jadi saya tuh sering pulang sih. Oh sebenarnya sering pulang juga sih. Dikira kayak 3 tahun nggak pulang gitu. Aman je, bolak-balik tiket berapa ringgit. Iya, bolak-balik aman je. Tabung, soalnya kan di Indonesia alhamdulillah masih murah-murah gitu. Jadi kayak tabung mau pulang gitu kali ya. Tapi memang kultur shock sekali kak. Waktu aku itu ke Malaysia ya kak, karena kita terbiasa dengan harga-harga yang low gitu ya kak. Karena di sana kan tadi kalau Kak Aisyah bilang dia pakainya 1, 2, 3 gitu kan. Iya. Kita tuh kayak ngeluarin, oke, aku jajan kayak jajan ayam, waktu itu ayam tulang gitu. Oke, 6 ringgit aja. Kayak ngeluarin 6.000. Tapi kalau dipikir-pikir 6 kali 3, weh, banyak juga cuman jajanan aja, bukan buat dimakan Berarti gitu. 6 ringgit itu kan dikali 3 ya? 18 ya? 3.800-an kak. Oh 4 ribuan ya Kursnya. berarti ya? Iya, 4 hampir. ribuan ya? Berarti 6 ringgit 6 kali 4 ya? 24-an ya? Iya betul ya? Iya, emang 24.000 ya? betul. Memang Jajanan. kayak kalau kita itu kalau ngeluarin uang tuh emang paling enak sih kak, ngeluarin uang tuh kayak cuman 20 ringgit. Tapi Iya. kalau dihitung-hitung, banyak juga kita ya. Kayak banyak juga ya jajan terus gitu kan? Betul, ya Allah. Kalau kakak-kakak di sini Kak Aisyah sama Kak Sida kan pada kangen rumah nih kak. Ada alternatif lain gak kak? Kayaknya aku gak mau jadi kupu-kupu kuliah pulang. Aku pengen ikutan organisasi. Jadi biar kura-kura kuliah rapat gitu kak. Kan karena kan organisasi identik dengan rapat ya kak. Ikutan gak kak? Saya ada Iya, ikutan. kakak ikutan. Ya. Ikutan apa kak? UKM LDK. UK. UKM. Oh, UKM, teman-teman. UKM. Lucu banget ya Kak Aisyah ini ya. Lanjut kak, lanjut. LDK apa? LDK Istisyar. Al-Intisyar. Iya. Al-Intisyar. Itu kakak ikutan itu kak. Berarti Iya. dari awal sampai sekarang masih aktif ya? Saya baru aktif sekali. Sebab sebelum ni ada program lain, so macam kat sini apa bentrok. Itu. Oh, bentrok ya. Ah. Ikutan apa kak? Hari tu ada perjumpaan untuk kenal-kenal orang-orang baru, orang-orang dekat dalam LDK baru. Oh gitu, di LDK. Ya, LDK apa? Lembaga dakwah Al-Ihtisyar ya. Betul, kalau kakak ikutan LDK jadi mengobati rasa kesepiannya ya kak, karena aktif ikutan organisasi ya atau UKM yang ada di universitas ya, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kalau Kak Sida senyum-senyum aja dari tadi. Dia sedang beribadah kak. Senyum ya? Iya betul, senyum. Senyum. Kalau Paling Kak Sida? saya kegiatan selain mahasiswa di Ulil pesantren, ikut kajian setiap subuh sama halakoh. Oh sama Iya, Kak Yulia dong berarti Ulil. Sama juga. sama Oh, juga. saya juga. Saya yang nggak ulil macam mana boleh jadi. Oh, berarti kakak mengisi kesibukan dengan itu ya kak? Iya. Jadi mengobati rasa kesepian ya. Seberapa penting sih kak menurut kakak ikut-ikutan seperti itu, organisasi atau misalnya UKM gitu? Seberapa penting pada saat masa kuliah gitu? Penting gak sih gitu ikutan itu UKM? Nak cakap penting tu tak adalah penting, tapi ikut kemampuan diri lah. Oh. Jangan paksa. Jangan dipaksa ya. Berarti menurut Kak Aisyah tergantung dari kemampuan dirinya ya. Terus dan mau apa enggak ya ikutan itu ya. Jadi kayaknya Kak Aisyah orangnya pokoknya kalau misalnya aku mau ikutan ini. Jadi sepenuh hati gitu ya Kak. Ya, Sepenuh hati kan. Jangan ikutan itu karena FOMO kan. Ya. Tahu FOMO kan Kak, ikut-ikutan teman-teman gitu kan. Kalau Kak Sida? Kalau dari saya mungkin buat tambah pengalaman baru. Oh, oke. Jadi penting-penting aja Iya. untuk menambah pengalaman dan relasi ya. Karena relasi itu penting banget
Kak Yul, apalagi relasinya teman-teman di sini kan dari Malaysia terus ke Indonesia. Relasinya bukan lagi antar universitas yang ada di Bogor atau antar prodi, antar apa, tapi udah antar Bangsa dan negara. Luar biasa. Nah, ada nggak sih Kak hal unik atau hal lucu yang pernah Kakak alamin selama di Bogor atau di UIKA deh? Yang tidak pernah terlupakan. Pasti ada dong. Kita tuh di satu momen kita tuh ngerasa kayak ini tuh memorable banget nih Memorable. dalam hidup gitu. Atau gak ada Kak? Gak apa-apa kalau gak dipaksa Kak. Paling sih dari segi bahasanya pas pertama ke sini tuh kan ada sesetengah tuh yang beda maksud ya. Contohnya Kak? Sama perkataannya tapi beda maksud. Contohnya pas pertama ke sini tuh ada teman saya tuh nanya, "Shida, kamu punya cadar warna hijau nggak?" Terus saya bilang punya. "Kamu mau minjam?" "Ya udah, boleh." Terus saya ambil kan. Saya ambil. Nah, terus dia bilang, "Kenapa gede banget?" Kan dia minta cadar ya, saya kasih cadar. Kalau di sini tuh ternyata cadar tuh buat muka ya. Iya. Kalau di sana cadar. panggilnya purdah. Kalau di sana tuh cadar itu buat kasur, spray kasur, saya ngasihnya spray. Oh gitu. Iya benar. Pantes ngomong gede banget. Dia kasih spray Kak. Mukanya mau ditutupin pakai spray. Sida gitu kayak. Terus Kak, selain itu ada lagi nggak Selain itu banyak sih dari bahasa ya. dari bahasa ya? Dari satu lagi bareng pas pertama kali mereka bilang bareng, mau bareng ke kelas kan di WA ya, di chat bareng. Terus saya bilang, kok saya bacanya baring, kok baring mau bareng ke kelas gitu. Oh, jadi dari Mau tidur. jadi kosakata ya. Iya. Jadi kosakata yang menariknya ya. Kalau dari Kak Aisyah, Berat juga nggak Kak kayak gitu? Pernah Kak? juga Kayak Kak. salah memahami arti. Ya, Contohnya apa Kak? Contoh saya nak pakai baldi ni. Baldi. Apa? Baldi Baldi tu tu apa? kat sini Ember. ember. oh ember. Diorang macam baldi apa tu? Lepas tu saya tunjuklah kan apa tu baldi. Lepas tu oh ember. Oh, Ember Kak. Ember. Ember. Kalau gayung juga gayung Kak di sana? Gayung. Gayung. Jadi apalagi Kak selain itu kosakata yang menurut Kakak rada tricky nih kayaknya. Salah paham mulu nih kosakata. Dekat sini tu selalu apa short form. Contoh macam titik kumpul. Oh iya. Jadi karena short gitu kan, karena terlalu pendek kan, ejaan kan. Iya. Jadi Kakak kurang mengerti ya. Singkatan gitu ya. Iya, GPP udah tau belum Kak? GPP gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah Oh tapi kalau Malaysia tuh aku tuh kalau chatan sama orang Malaysia tuh ya Kak, yang lucu tuh II. II itu apa? Sama II. Jadi sama-sama. Jadi sama II tulisannya sama-sama. Jadi dua kata tuh pakainya II gitu Kak. Oh, Itu gitu. tuh emang gitu ya Kak? Iya gitu. Oh gitu ya. Iya, misalnya sama-sama makasih, sama-sama sama tulis spasi II gitu. Oh, kalau di jadi Malaysia. ada kalau kita kan sama dua ya. Iya, betul. Kalau ketawa beda-beda nggak Kak? Kan kalau di Indonesia WK. Siapa tahu kalau di Malaysia kan apa gitu kan? Kalau di sana ada hahaha. Kalau enggak ini hes kayak HS gitu. Hes. Oh, usus. Oh, HS. Berarti itu tadinya ketawa terbahak-bahak gitu ya. Karena beda-beda. Kalau misalnya di Thailand, aku pernah baca tuh kayak 5555. Iya kan? Kalau Arab tuh soha Kak. Oh, gitu. Sotha. Ini kenapa jadi bahas ketawa ya? Kayak jadi bahas perbedaan ketawa di Masya Allah. Iya sih benar-benar. Jadi Masya Allah. Jadi itu yang menariknya. Kak, kalau Indonesia kan warga plus 62, kalau Malaysia tuh warga plus berapa sih? 60. 60. 60. Oh berarti 60 berapa gitu ya? Oh gitu. Terus nyesel gak sih masuk ke Wika? Enggak sih. Bersyukur juga sih banyak pengalaman di sini. Terus kebiasaan apa ya? Buat kenal kehidupan luar lebih dalam lagi gitu. Kalau Kakak? Tak menyesal sebab dapat belajar perkara yang baru.
Lepas tu boleh mengembangkan diri. Betul-betul, Masya Allah. Luar biasa nih Kak podcast kita pada episode kali ini ya. Banyak sekali kosakata dan Pembelajaran ilmu yang bisa kita dapatkan. Iya, betul, kayak betul. Baldi kan ember. Aku baru tahu Baldi ember. Iya, cadar juga aku baru tahu. Cadar tuh ternyata spray. Nanti aku begitu aku mau ganti cadar dulu gitu ya. Taunya spray. Nggak salah dong, benar, Betul. benar. Tapi dalam bahasa Melayu. Ya, Melayu. Nah, seneng banget ya Kak Yul Betul banget. bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Aisyah dan Kak Sida jauh-jauh dari negeri jiran ke Indonesia, terutama kuliahnya di UIKA lagi. Betul. Karena di UIKA ini banyak banget juga Kak, selain pertukaran-pertukaran atau program-program kerjasama lintas negara, program atau beasiswa-beasiswa di UIKA seperti KIP. Di tahun ini tuh KIP, Basnas tuh beasiswa ongoing Kak. Jadi jangan khawatir kayaknya kok aku nggak dapet KIP deh, terus kayaknya kok aku nggak dapet beasiswa di semester awal masuk gitu ya. Jangan khawatir, Basnas menerima di semester 5 Kak. Jadi ongoing. Terus banyak juga beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas Ibnu Khaldun Bogor Kak. Jadi banyak banget. Alhamdulillahnya selain pertukaran pelajar itu, selain pertukaran mahasiswa itu juga banyak program-program beasiswa dan lain hal sebagainya. Dan pastinya akreditasi kita juga sudah unggul ya Kak. Betul, sudah sekali. unggul Kak. Jadi Masya Allah banget. Sama terakhir deh Kak, aku pengen nanyain kesan pesan kali ya, selama kuliah di UIKA. Sama satu kata buat UIKA. Misalnya UIKA keren, UIKA comelnya, ya kan siapa tahu mau bilang UIKA comel gitu. Boleh Kak, kesannya sama satu kata buat UIKA. Kesan gimana? Kesan tuh apa ya? Kesan tuh harapan, pesan harapan Ya, ke depannya. betul. Harapan saya semoga UIKA menjadi lebih unggul dan semoga lebih terkenal di internasional juga, di dalam ataupun di internasional. Terus sentiasa menerapkan nilai-nilai agama walaupun sederhana ya. Gitu. Gak tahu sih mau Terus ngomong sudah, apa Kak? sebenarnya. Ya, supaya bisa merasakan nikmatnya belajar di UIKA bukan hanya Kak Syida dan Kak Isya ya. Jadi mengajak teman-teman semua nih supaya ikut juga merasakan kenikmatan belajar di UIKA. Begitu ya. Boleh dari Kak Isya, seperti apa nih pesan dan harapannya? Harapannya atau kesan pesan selama kuliah di UIKA, seru kah? Harapan buat UIKA apa? Atau harapan buat kakak misalnya nggak apa-apa kayak aku ingin lulus tepat waktu di UIKA misalnya, terus jangan lupa mama papa datang misalnya atau apapun itu. Harapan saya harap saya boleh habis lulusan dekat UIKA. Dan UIKA juga bukan akademik je, tapi dia lebih kepada agama. Dia ada juga agama dia. So macam tu je. Untuk kesan ininya apa Kak? Untuk satu kata untuk UIKA. UIKA mantap. UIKA mantap. Dikira UIKA comel. Kalau Kak Sida, satu kata untuk UIKA. UIKA keren. UIKA keren. Luar biasa. Masya Allah banget ya Kak Yulia ya, sudah tidak terasa di penghujung acara podcast ya. Betul banget nih Kak, nggak kerasa banget kita udah mau menutup podcast kita yang sangat spesial pada episode kali ini ya. Ya bener banget, kadang perjalanan jauh itu bukan soal jarak, tapi bagaimana kita mau berkembang. Jarak mah nggak jadi masalah Kak Yul. Yang Betul. penting mah mau jarak segimana jauh juga yang penting bisa berkembang, yang penting bisa bermanfaat, dan itu dijabanin gitu Kak. Karena di Wika kamu itu nggak cuman kuliah dapet gelar, tapi juga tumbuh bareng komunitas yang hangat dan saling support.
Betul Kak. Jangan ragu untuk Wika Muda. So, buat Wika Muda jangan ragu buat gabung di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Iya, selain bisa tumbuh bareng juga saling support ya teman-temannya ya. Ya, terima kasih banyak buat yang udah nonton podcast Wika Talks pada episode kali ini. Masya Allah sangat amat bermanfaat ya Kak Yulia ya. Ini suatu pembelajaran juga ya, pengalaman untuk kita ya, bisa komunikasi dengan teman-teman dari negeri jiran ya terutama ya. So, jangan ragu buat gabung dan jadi bagian dari keluarga besar Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ya, terima kasih yang sudah menonton podcast Wika Talks pada kali ini. Aku Clara Hairunisa Paulida. Dan aku Yulia Apriani. Selamat berjumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi